Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lahul hamdu syukra wa lahul mannu fadla wa huwa rabbuna haqqa wa nahnu abiduhu riqqa wa huwa lam yazal lidzalika ahla. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa gurrati a'yunina wa nuri gulubina wa gudwatina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Iftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dilalat al khair wa ibtigha'a wajhillah mardadi wa gurbi wa thawabih. Wa nas'alullaha subhanahu wa ta'ala an yaj'alana minal ulama'il amilin al-mukhlisin al-muflihin wa yaftah alaina futuhal arifin wa yufaqqihuna fid din wa yu'allimana ilma ta'wil wa yaj'alana minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu bima fi mahdi judihi wa garami wa ihsanih bilutfin wa afiyah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini Allah masih senantiasa memberikan kita berbagai macam anugerah dan kenikmatan. Di antaranya nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, nikmat menjadi umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membuka, ya, kemarin dapat tugas tentang bab keutamaan menuntut ilmu. Ini kita baca kitab Nasaihud Diniyah wal Wasaya al Imaniyah lil Imam Syekhul Islam Al-Qutb ad-Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Kita tabarukan, walaupun nggak banyak, kita baca sedikit, mudah-mudahan ya kita mendapatkan keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam, man salaga tariqan yaltamisu bihi ilman yassarallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Disebutkan Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang berjalan, ya, untuk menuntut ilmu. Ini kita di rumah masing-masing berangkat kumpul di sini dalam rangka thalab ilmi, ya, untuk mencari ilmu. Maka kata Allah, Allah akan memberikan kemudahan baginya jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan juga wa qala alaihi salatu wasalam, innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna. Disebutkan juga sesungguhnya para malaikat Allah Subhanahu wa taala meletakkan sayap-sayapnya untuk para penuntut ilmu, ridho, ya, dengan apa yang diperbuat oleh para penuntut ilmu. Kalau para pejabat berjalan di karpet merah, maka para penuntut ilmu mereka berjalan di atasnya sayap-sayap malaikat. Subhanallah. Kemudian disebutkan juga wa qala alaihi salatu wassalam, huduru majlisu ilmin afdal min salati alfi ra'atin wa iyadatu alfi maridin wa huduru alfi janazah. Al-hadits. Disebutkan juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadirnya kita, duduknya kita di majelis ilmu walaupun cuma sebentar, setengah jam atau 1 jam. Dari jam berapa tadi kita duduk? Dari jam 8. Ya, 1 jam lebih berarti. Sekarang sudah jam
setengah 10 lewat. Gitu. Ini dikatakan duduknya kita di majelis ilmu afdal, lebih utama min sholati alfi rakaatin, daripada kita sholat 1000 rakaat. Ditambah kita menjenguk 1000 orang sakit dan menghadiri 1000 jenazah. Nah, seandainya kita semua duduk melaksanakan sholat 1000 rakaat. Ini pahalanya ya. Pahala kita sholat 1000 rakaat, kemudian ditambah pahala menjenguk 1000 orang sakit dan bertakziah atau mengurusi jenazah ya 1000 jenazah. Itu seandainya ditimbang pahalanya dengan duduknya kita sebentar di majelis ilmu, ini lebih utama hadir di majelis ilmu. Kayak gitu. Wa qala alaihi salatu wassalam, innallaha takaffala li talibil ilmi birizqi. Disebutkan juga sesungguhnya Allah akan mencukupkan ya bagi para penuntut ilmu apa? Rizkinya. Dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Qultu wa hakadha takaffulun khassah ba'da takafful 'am. Dan ini adalah jaminan yang khusus setelah jaminan umum ya, yang Allah mencukupkan rizki ya kepada hamba-hambanya. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ya, tidaklah satu makhluk ya di muka bumi ya semuanya kecuali telah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tambahan buat para penuntut ilmu ya, khususnya para ilmu agama. Ini dapat jaminan khusus setelah jaminan umum. Tadi disebutkan oleh ayatnya tadi semuanya dijamin rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi para penuntut ilmu dapat tambahan ya, jaminan khusus ya. Jaminannya apa tadi? Ya Allah cukupkan rezekinya. Mudah-mudahan kita hadir di sini menjadikan wasilah untuk orang tua kita di rumah yang sedang berikhtiar, yang sedang mencari rezeki. Allah berikan kemudahan, Allah berikan rezeki yang banyak, yang barokah ya, sehingga memudahkan untuk kita. Itu disebutkan dikisahkan ada seseorang datang ya di zaman Rasulullah, berkata, ya Rasulullah, nah ini seorang kakak, dia punya adik ya. Seorang kakak ini bekerja, adiknya juga sama bekerja, membantu. Akan tetapi sang adik ini meluangkan waktu untuk hadir majelis ya, majelisnya Rasulullah. Nah si kakak ini pengen si adik ini membantu 100% ya, mengadu kepada Rasulullah agar bisa sepenuhnya membantu. Tapi kata Rasulullah, sesungguhnya ya engkau mendapatkan rizki dengan berkah daripada adikmu tersebut yang duduk ya di majelis ilmu. Kayak gitu. Jadi banyak keutamaan gitu. Ada kisah ketika saya belajar di pondok pesantren pun ya, ada ya, saya punya kakak kelas itu dia hijrah ya bersama keluarganya. Jadi orang tuanya dari luar Pulau Jawa ya pindah ke Jakarta, hijrah, anaknya ditaruh di pesantren, kemudian orang tuanya ngontrak ya, anaknya rajin ya, menuntut ilmunya rajin, ibadahnya juga rajin ya. Nggak berapa lama yang tadinya ngontrak jadi punya kontrakan, yang nggak punya kendaraan jadi punya kendaraan. Dengan sebab apa? Dengan sebab tadi keberkahan sang anak yang sedang menuntut ilmu agama kayak gitu. Nah ini juga disebutkan tadi, ini ada jaminan khusus ya setelah jaminan umum tersebut. Apalagi ditambah ya, kita sekarang nih berada di bulan yang mulia, bulan Ramadan ya. Huwa Ramadan huwa awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu aidgun minan nar. Fase pertama ini 10 hari pertama adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertengahan 10, yang kedua adalah maghfirah, ya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 10 hari terakhir adalah aidgun minan nar, pembebasan dari api neraka. Jangan sampai ini 10 hari terakhir, sekarang udah hari ke-9.
Jangan sampai nih 10 hari berlalu kita nggak ngapa-ngapain. Ya. Berlalu waktu tanpa kita berbuat apa-apa. Ya, sayang. Kayak gitu. Waktu itu lebih berharga dari segala-galanya. Ya, al-waktu athmanu minad dahab. Waktu itu lebih berharga daripada emas, kata orang Arab, ya. Kayak gitu. Kenapa? Emas masih ada harga. Berapa sekarang 1 gram? 2 gram? Sekilo berapa? Masih ada nilai. Tapi kalau waktu nggak ada. Siapa yang jualan waktu? Ini orang kaya, miliarder, ya. Ya, orang punya apa namanya? Punya duitnya udah nggak ada serinya, udah nggak bisa kehitung lah. Kayak gitu. Umurnya udah 80 tahun. Gitu kan. Dia pengen muda. Kira-kira kalau beli waktu ada yang jual nggak? Nggak ada. Kayak gitu. Kalau orang barat bilang the time is money. Waktu adalah uang. Kayak gitu. Masa kita ya punya waktu kita sia-siakan begitu saja. Sayang, ya apalagi ini bulan-bulan penuh keberkahan di mana semua amalan-amalan kita nih dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan sunnah diberikan pahala wajib. Amalan yang wajib dilipat gandakan sampai dengan 70 kali lipat. Ya. Berapa Quran yang sudah kita khatamkan? Ya, berapa kali? Gitu. Jangan-jangan dari awal belum ada yang baca Quran. Hah? Kayak gitu. Bikin target. Ya Ramadan huwa syahrul Quran. Ramadan adalah bulannya Quran. Ya, kalau kita pengen melihat mukjizatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya hingga saat ini ya adalah apa? Al-Qur'an. Al-Qur'an itu apa? Hudan. Petunjuk bagi siapa? Lil muttaqin, bagi orang yang takwa. Ya, bagi orang yang takwa. Disebutkan tadi di pemateri yang pertama di antara apa namanya? Manfaat kita puasa apa? La'allakum tattaqun. Tadi disebutkan. Dengar nggak? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, seruannya untuk khusus orang yang beriman. Ya, bukan ya ayyuhan nas. Kalau ya ayyuhan nas umum. Tapi kalau ya ayyuhalladzina amanu ini khusus untuk orang-orang yang beriman. Telah diwajibkan atasmu berpuasa, ya sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi nanti hasilnya ketika kita berpuasa kita akan menjadi orang yang bertakwa. Dan salah satu ciri tanda ya orang yang bertakwa adalah selalu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tahu puasa adalah ibarat ibadah yang berat, yang dijalankan lahir dan batin. Ya walaupun misalnya segala sesuatu yang kita butuhkan nampak di depan mata, ya semuanya haram kita sentuh sebelum adzan maghrib berkumandang. Gitu. Jangan sampai puasa kita ini rusak dan kotor dengan apa? Kemaksiatan yang kita buat, ya. Dengan kemaksiatan yang kita perbuat di bulan yang mulia ini. Jadi yang kita ketahui yang membatalkan puasa itu adalah makan, minum ataupun bergaul. Akan tetapi ada sesuatu yang dapat membatalkan pahala puasa. Disebutkan oleh Nabi SAW ada 5 hal yang membatalkan pahala puasa. Berapa? 5 hal. Yang pertama adalah berdusta, bohong. Ya, yang kedua adalah bergibah. Apa gibah tuh? Ngomongin orang, gosip ya. Yang ketiga namimah. Apa namimah? Mengadu domba, provokasi. Yang keempat adalah sumpah palsu. Kemudian yang kelima adalah memandang dengan pandangan syahwat.
Jadi 4 hal yang dapat membatalkan pahala puasa bersumber dari lisan. Maka dari itu jaga lisan kita. Jaga dari sesuatu yang dapat menghilangkan pahala puasa kita. Ya, Nabi SAW mengatakan kam min sha'imin laisa lahu min syiyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang mereka berpuasa di bulan yang mulia bulan Ramadan akan tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Kenapa? Karena telah batal pahala puasanya. Dengan sebab apa tadi? Ya, dia punya lisan nggak dijaga. Seharusnya ya di bulan yang mulia bulan Ramadan, apalagi kita sedang berpuasa, ya, memperbanyak menyebut Allah, ya. Perbanyaklah menyebut Allah daripada menyebut manusia. Dzikrul khaliq dawaun wa dzikrul makhluk daun. Menyebut Allah adalah obat. Menyebut manusia adalah penyakit. Menyebut Allah, obat hati kita. Menyebut Allah, obat jasad kita. Menyebut Allah, obat segala-galanya dengan zikir. Akan tetapi ketika kita menyebut manusia alias bergibah ataupun yang lainnya, yang itu akan menjadi ya penyakit hati, ya penyakit akal pikiran, penyakit jasad. Oleh karena itu jauhkanlah ya perkara tersebut, ya, hal-hal yang disebutkan tadi, agar pahala puasa kita utuh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Kemudian satu lagi tadi disebutkan, ya. Yang kelima adalah an-nadharu bi syahwatin, memandang dengan pandangan syahwat. Nah, ini juga bisa pahala puasa kita nggak batal. Puasa nggak batal, akan tetapi nggak dapetin pahala. Kan sayang. Cuma dapat lapar sama haus aja. Kayak gitu. Tadi disebutkan, ya. Naudzubillah. Ya, mudah-mudahan di bulan yang mulia ini ya kita bisa menjaga pandangan, ya. Menjaga pandangan dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terlebih misalnya televisi, kurangin ya jam tayangnya. Makanya ada orang mengatakan naumus shaim ibadah. Kalau ya orang tidurnya orang yang berpuasa ibadah, ya. Kalau ya garis bawahi, kalau dia melek dia berbuat maksiat. Kalau dia melek dia berbuat dosa. Lebih baik tidur, tapi tidak tidur selamanya juga, ya. Habis sahur, ya, ba'da subuh langsung tidur, bangun-bangun nanti asar, ya puasanya nggak kerasa, kayak gitu. Saya daripada saya misalnya, ya nggak juga, ya, gitu. Diusahakan, ya, kalau bisa tidur juga dikurangi, ya, kalau kata disebutkan oleh sama Imam Haddad juga, ya, agar kita nih ciri-ciri, ya, kita dapetin benar-benar nikmat puasa itu, kalau malam, ya, ini dikurangin, ya, makannya tidak berlebihan, ya. Kalau siang tidak banyak tidur, gitu. Jadi kalau siang nggak banyak tidur, kalau malam makan tidak berlebihan, gitu. Biar kita dapetin nih sirnya puasa. Jangan sampai malam balas dendam, ya, semuanya dimakan, kayak gitu. Apa aja yang ada di piring, ya. Bahkan dari zuhur udah siap-siap nih, pulang dari sini udah siap-siap takjil, ya. Dikumpulin semuanya, es buah, sop buah, terus apa lagi, ya, kolaknya, gorengan, ya, semuanya dikumpulin. Tapi kalau udah azan maghrib, ya, kita baru makan sedikit aja sudah kenyang. Nah, di antara keutamaan berbuka puasa adalah yang pertama dengan kurma, ya, dengan kurma. Kemudian kalau nggak ada kurma dengan air putih, ya, gitu. Tingkatan ketiganya dengan yang manis, ya. Dengan yang manisnya asli, ya. Yang manis asli itu misalnya gini, anggur
anggur yang manis. Ya, bukan anggur yang asam. Jeruk yang manis. Ya, bukan yang bukan yang asam. Itu yang ketiga. Yang keempat, dengan dengan yang manis, manisnya buatan. Kayak gitu. Kalau gula itu kan buatan, kalau tebu manisnya asli. Tapi kalau gula manisnya sudah buatan. Pakai misalnya apa? Kolak. Nah, manisnya buatan. Kemudian pakai teh manis misalnya atau pakai sirup. Nah, itu udah tingkatan yang keempat. Kayak gitu. Kalau ada kurma, afdolnya kita berbuka pakai kurma. Kurma juga ada tuh macam-macamnya lagi, ya. Yang paling bagus pakai apa? Pakai rutab. Apa rutab? Kurma yang masih seger, kurma basah, namanya rutab. Kalau nggak ada pakai tamar. Apa tamar? Kurma kering. Nah, kayak gitu. Kembali lagi ya kepada kitab. Nah, sedikit lagi. Ini sampai jam berapa? 10. Sekarang? Sekarang jam berapa? 10 lewat, Masya Allah. Ya, dikit lagi ya. Satu baris. Bukan satu lembar, satu baris ya, dikit ya. Bagad alim tuh ya bima tagaddam annahu la udra li jahilin indallahi ta'ala fi tarkil ilm wa kadzalika la udra li alimin fi tarkil amal bi ilmihi. Nah, disebutkan nih, tidak ada uzur ya bagi orang bodoh nanti kelak di sisi Allah ya ketika dia nggak mau belajar. Ya, ketika kita nanti di hadapan Allah ya, ketika ditanya ya, udah nggak ada, ya Allah dulu saya nggak tahu ya, itu nggak ada uzur ya. Uzur yang diterima itu lupa ya, atau nggak sengaja, itu uzur yang diterima. Tapi kalau bodoh ya nggak ada uzur. Apalagi zaman sekarang ilmu mudah diakses ya, kita dari rumah aja bisa belajar sekarang, bener gak? Kayak gitu. Dengan adanya teknologi ya, yang namanya internet, kayak gitu. Yang penting kita punya koneksi, ya kita mau belajar apa juga ada, gitu. Akan tetapi ketika kita mempelajari ilmu, sebaiknya dengan talaqi. Apa talaqi itu? Dengan bertemu, dengan berhadap-hadapan seperti ini, ya, belajar agama yang dianjurkan, ya, dengan face to face. Ya, belajar ilmu agama harus dengan sanad. Ya, laula sanad ya, kalau ini orang nggak pakai sanad maka orang akan ngomong semaunya, kayak gitu. Dia bicara tentang Quran semau dia. Kalau nggak ada sanad, dia bicara hadis semaunya, ya menurut pendapat dia, gitu. Tapi kalau kita punya guru, ya guru kita punya guru, terus punya guru lagi sampai kepada baginda Rasulullah, kayak gitu. Makanya pentingnya kita belajar ilmu yang menggunakan sanad, gitu ya. Jadi nggak cuman belajar dari YouTube, kayak gitu. Harus dengan guru. Khawatir ya, ada orang belajar nih pakai kitab, ya kagak pakai guru, kitabnya pun terjemah misalnya, naudzubillah, ya akhirnya pemahamannya menyimpang, ya kayak gitu. Maka ya beberapa tahun yang lalu tuh ada orang ya, Kang Cukur ngaku jadi nabi, ya, yang di Bandung tuh. Kenapa? Karena belajar ilmu agamanya pakai buku, nggak pakai guru. Man ta'allama bila syaikhin fa syaikhuhu asyaitan. Barang siapa yang belajar tanpa guru, maka gurunya adalah syaitan. Ini udah nggak kondusif nih kayaknya nih. Panas udah panas ya suasananya. Padahal tadi disebutkan keutamaan daripada belajar. Ya, duduknya kita di sini nih, kamu duduk di sini lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Ya, gitu. Tapi emang godaannya berat, ya. Bawaannya pengen buru-buru kelar, pengen cepet-cepet selesai, kayak gitu. Gitu, ya.
Ya, mudah-mudahan ya kita cukupkan, mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Orang tua kita diberikan panjang umur. Yang sedang mencari rezeki diberikan rezeki yang barokah, yang banyak, yang thayyib, ya. Dan kita semua dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan bacakan suratul Fatihah. Ya, semudah-mudahan hajat yang tadi kita sebutkan digabul oleh Allah Subhanahu wa taala ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalih wa hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.